di sini ada panelis terakhir, yaitu maunya disebut nggak mau disebut dengan gelar-gelarnya, begitu banyak gelarnya, tapi beliau mengatakan cukup dengan namanya Advokat Ropaun Rambe. Beliau adalah juga guru saya dulu tahun 90-an di Lemdiklat Ikadin. Dan biografi beliau tidak disampaikan kepada kita, namun di sini kita semua tidak asing lagi lah ya dengan abang kita yang satu ini yang akan menyampaikan materinya. Silakan Bang Ropaun Rambe. Selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Setelah kita mendengar narasumber, 3 orang telah menyampaikan. Tapi nggak ada yang open cam tadi. Saya open cam aja. Pertama tadi saya tanggapin dulu, mungkin ada suatu pendapat yang agak sedikit kurang, saya sempurnakan kekurangannya mengenai rekrutmen dari rekan saya, Advokat Senior Aspinawati, Sarjana Hukum. Ini rekan saya juga, kebenaran kami sama-sama pengabdi hukum di negeri tercinta ini. Tentang rekrutmen advokatnya memang berkualitas, sangat kita dambakan. Kemudian tadi juga 3 narasumber mengatakan bahwa ini adalah industri ataupun ladang duit ataupun sebutannya. Kalau saya di Peradin kebalikannya, saya rekrutmen, saya didik, saya gaji, dan mereka bekerja demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri tercinta ini. Sebelum saya masuk materi, kemudian Bapak Dr. Anton Raharusun, saya sependapat dengan tadi tentang sejak berdirinya Pradi menyatakan dirinya itu adalah organ state organ. Saya sempurnakan juga, saya tambahkan maksud saya, bukan saya sempurnakan, mohon maaf Anton, saya tidak sengaja keseleo, tentang teori kenegaraan yang kita kenal ada 2 jenis lembaga dalam suatu kenegaraan. Pertama itu adalah elemen negara. Apakah yang dimaksud dengan elemen negara? Kemudian ada juga lembaga organ negara ataupun state organ. Beberapa pendapat pakar yang sudah S3, bahkan kalau masih ada lagi di atasnya, itulah orangnya barangkali. Arti kopiah seperti kopiah saya ini, gelarnya, mendapat bahasan saling menyampaikan argumentasinya. Namun demikian, sepintas kilas saja saya sampaikan. Yang dimaksudkan dengan elemen negara adalah suatu lembaga atau organisasi apapun itu atas perintah undang-undang, akan tetapi tidak dibiayai oleh negara operasionalnya. Itulah yang disebutkan dengan elemen negara, seperti organisasi Peradin. Jadi dengan demikian perlu tindakan administratif terhadap yang demikian, ataupun ormas-ormas. Singkat aja. Kemudian organ negara atau state organ, perintah undang-undang untuk mendirikannya, lembaga apapun itu sebutannya, kemudian mendapat operasionalnya dibiayai oleh negara, dibebankan kepada APBN, APBD, dan seterusnya. Inilah yang disebutkan organ negara. Seperti contohnya rekan saya Aspinawati, narasumber kita dalam diskusi kita siang hari ini.
Perintah Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011 harus bentuk badan hukum. Operasionalnya yang dahulunya di LLB seperti LBH itu, bahkan Ibu Aspinawati ini salah satu tim 7 verifikasi terhadap OBH. OBH mana, lembaga mana yang dimaksudkan oleh undang-undang itu dibiayai oleh negara operasionalnya. Dengan demikian inilah yang disebutkan merupakan suatu organ negara, state organ. Mungkin pendapat saya salah karena mudah-mudahan ini adalah benar karena mendekati buku-buku referensi yang saya baca. Mungkin literaturnya sudah hampir 20 buku saya cari, baik melalui internet juga. Nah, ini kita harus menyadari kekeliruan yang demikian itu yang dihembuskan state organ. Adapun putusan MK terhadap pertimbangan rekan saya pada waktu itu, mestinya saya ikut tanda tangan permohonan uji materi di MK, itu kan konsideran pertimbangan hukum, bukan amar putusan MK menyatakan Peradi itu adalah organ negara. Kenapa kita harus belajar pintar sih? Kita ini kan semua sudah pakar-pakar. Kemudian demikian Bung Anton, mudah-mudahan ada waktu kita nanti diskusi kita perdalam lebih jauh itu. Jadi sehingga istilah memakai state organ, organ negara dan sebagainya ini suatu janganlah pembodohan kepada anak bangsa ini. Sebaiknya kita bikinlah pencerahan-pencerahan sesuai yang kita miliki. Terhadap rekan saya tadi, Bapak Advokat Senior Irianto Subiakto, Sarjana Hukum, LLM, Master Advokat MAD. Rekan, karena sudah masuk materi tadi beberapa diuraikan tentang pendidikan yang kita tekunin terhadap bagaimanakah model tadi judulnya ini model kerjasama dengan universitas tentang pendidikan advokat ini. Saya sangat kaget sekali, jujur saya katakan. Pertama saya buka sedikit cerita, dan kita lakukan ini bagi Pradin sejak keluarnya surat ketua Mahkamah Agung, bukan surat keputusan, bukan surat edaran, surat biasa, surat ketua Mahkamah Agung 073 itu. Sejak keluar itu, Pradin sudah menerawang, melihat, memprediksi keadaan yang seperti sekarang ini, yang kita mendapat gelar yang sangat menyedihkan, yaitu langsung dari ucapan Wakil Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu yang sekarang menjabat Ketua Mahkamah Agung. Beliau 3 kali minta izin kepada saya pada waktu kami audiensi di sana, katanya bahwa kondisional advokat kita sekarang dapat gelar advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, dan terakhir advokat sontoloyo. Wah, sangat saya sedih mendengarkan kata-kata itu. Oleh karenanya, gagasan kita, diskusi kita pada hari ini telah kami perbincangkan akhir 2015 dan kami wujud nyatakan Rakernas Rapimnas Pradin di 2016 di Palembang menghasilkan suatu ide seperti yang kita lakukan ini, kami sudah pikirkan itu. Kemudian hasil daripada Rakernas Rapimnas itu ditindaklanjuti mengajukan suatu feasibility study dengan segala kajian yang kami himpun, mengajukan ke Kemendikti. Kemendikti yang hasilnya alhamdulillah kita dapat Permendikti nomor 5 tahun 2019 yang dipelopori oleh Pradin. Walaupun demikian itu banyak orang mengklaim itu adalah mereka hasil karya mereka, segala macam itu, hanya saya senyum dan ketawa. Itu jadi yang mempelopori mengusung Permendikti nomor 5 tahun 2019 adalah Pradin. Kemudian perkembangan terakhir langsung menukik kepada persoalan karena waktu sangat sempit. Perlu saya sampaikan di dalam forum ini, walaupun sebenarnya PowerPoint sudah saya sampaikan kepada panitia, tapi saya lihat suasananya di Zoom meeting kita ini tidak memungkinkan, barangkali panitia meminta
menayangkan PowerPoint yang saya berikan, namun lisan mungkin lebih tepat biar dapat saya pangkas juga sedikit-sedikit untuk menghemat waktu. Perkembangan pendidikan hukum di negeri tercinta ini kita kenal adanya proyek MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk itu rekan Aspinawati mungkin masih ikut membidaninya tentang adanya pendidikan paralel. Oleh karena itu, Pradin membuat ada 3 level pendidikan ilmu hukum sampai ke jenjang profesi advokat. Sesuai dengan regulasi undang-undang yang kita miliki. Pertama, level pertama itu adalah pendidikan paralel. Yang sudah jelas dan baku seluruh perundang-undangan ada landasan dasar hukumnya. Tidak perlu lagi saya bacakan, mungkin di berita Pari Advokat sudah dilampirkan di situ tentang lebih jauh. Ataupun di PowerPoint yang saya berikan kepada panitia, di situ sudah saya sebutkan dasar-dasar hukumnya. Yang mana produk daripada level 1 ini bagi mahasiswa semester 5 ke atas, dan ini telah kami praktekkan 2-3 tahun terakhir. Kami praktekkan dan sangat bermanfaat, sekaligus juga mensukseskan MBKM tadi di kampus-kampus, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan sangat efektif dan sangat bagus sekali, sehingga kemahiran hukum bagi para mahasiswanya sangat-sangat luar biasa hasilnya. Dan itu nilainya cukup baik. Bobot yang diberikan kepada Pradin berdasarkan kurikulum yang konsepnya kami ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM BPHN itu ada 10 ditambah 2 tambahan 12 mata kuliah yang kami sampaikan, dan 3 bulan praktek di lapangan dan 3 bulan teoritis, dan selalu didampingin mentor-mentor dari advokat Pradin. Alhamdulillah hasilnya sudah 3 kali angkatan kami gelar, sangat bagus, dan kepada mereka paralel ini kami terbitkan sertifikat paralel dan ditandaskan, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Inilah level 1 yang kami berikan kategorinya. Level 2 rekan Irianto yang budiman, yang dimuliakan Allah, dan rekan Aspinawati dan Bung Anton di Papua. Masuk kita kepada level 2. Level 2 ini jelas di situ disebutkan landasan dasar hukumnya, juga termasuk tadi Bung Irianto bahas tentang Permendikbud itu, ditambah lagi beberapa referensi lain yang kita sudah susun, seperti yang saya katakan tadi. Di dalam berita Pari Advokat ada lampirannya di situ, mudah-mudahan dapat diambil, dapat dilihat di situ jelas mengenai jawaban daripada bahasan kita diskusi tentang model kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi. Dimaksud sebenarnya sudah jelas diatur di dalam Permendikbud dan juga sudah kami praktekkan. Alhamdulillah semua otoritas di tangan organisasi profesi, dalam hal ini organisasi profesi advokat, adalah penyelenggara sebagai pemegang otoritas. Dengan kampus itu adalah pelaksana, karena mereka yang punya sarana prasarana pendidikan untuk kelangsungan kegiatan, tertib dan sebagainya, untuk mencapai target capaian, untuk menuju target capaian maksud saya. Ini sudah juga kami laksanakan. Kurikulumnya sudah disusun, kami susun dengan selengkap-lengkapnya. Mungkin rekan terkhusus senior-senior saya, Advokat Irianto, Subiakto, Aspinawati, ya mudah-mudahan saya ini masih adalah advokat-advokat biasa, tapi itulah yang kami lakukan.
kurikulumnya sudah jelas dan sudah praktekkan dengan hasilnya sangat baik. Saya ulang sekali lagi, mekanisme maupun sistem serta metode itu sepenuhnya dipegang oleh penyelenggara sebagai organisasi profesi yang pelaksananya adalah kampus. Kemudian produknya dari kampus mengeluarkan ijazah, dari organisasi profesi mengeluarkan sertifikasi. Di PowerPoint saya juga sudah saya berikan, itu ada lengkap. Ini yang kita sudah lakukan, kita praktekkan 2 tahun terakhir. Sangat memuaskan juga hasilnya. Kemudian mengenai kurikulum semua, seperti halnya tadi berjalannya waktu, berlangsungnya pendidikan Prodipa, program studi profesi advokat dengan nomenklatur Permendikti tadi nomor 5 tahun 2019, itu sangat kita lakukan. Memang adalah saya sendiri langsung terjun dalam kegiatan-kegiatannya. 2 semester dengan bobot 28 SKS. Dalam rangka juga pelaksanaan implementasi MBKM dimaksud, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kampus menyerahkan kepada organisasi profesi, dalam hal ini adalah kami dari Pradin, Perkumpulan Indonesia. Kami lakukan pendidikan di kampusnya seperti tadi saya jelaskan. 3 bulan praktek dan 3 bulan teoritis dengan mentor-mentor dari advokat senior tentunya. Juga halnya sama prakteknya dengan pada waktu pendidikan paralel. Mereka itu tidak hanya sekedar di bangku kuliah, dan bahkan skemanya pun di dalam buku itu sudah ada dimuat, ada di situ kajian ilmiah dalam bentuk teoritis dan bentuk praktek kaidah-kaidah hukum. Ini yang kosong. Ini yang kelemahan kita atas pendapat-pendapat seluruh pakar yang ada di Pradin. Inilah kelemahan kita di advokat. Kalau sudah kaidah hukum, bahkan sekarang ini sudah lenyap kata-kata istilah kaidah hukum. Ini perlu yang kita bangun ke depan. Bagaimana advokat ini supaya profesional, tidak lagi mendapat gelar kaleng-kaleng ataupun abal-abal. Nah, ini sangat menyedihkan tadi. Nah, yang dipakai di dalam kaidah hukum adalah nalar. Kalau kita bersandarkan kepada teori yang sudah memperoleh gelar begitu tinggi, apa hubungannya dengan profesi kita ini? Mohon maaf, Bung Anton, mungkin jangan Anda tersinggung, ini kita diskusi kajian. Doktor, patut itu di kampus dengan satu kajian, karena ilmu hukum itulah piramida. Hanya satu jurusan. Profesor hanya pengabdian, penghargaan kepada sang guru, menjadi maha guru ataupun guru besar. Di profesi ini apa hubungannya? Yang dipakai di sini adalah nalar. Walaupun dia S1, tapi dia mampu menalarkan sesuatu. Sehingga dia jadilah advokat profesional, bukan sontoloyo, membeo, dan sebagainya. Contoh yang saya perhatikan temuan-temuan di lapangan. Ada advokat membuat surat kuasa pun nggak becus. Hal-hal yang demikian itulah kami temukan, maka kami susullah Permendikti ini kami usulkan kepada pemerintah. Alhamdulillah sudah berhasil, kita sudah laksanakan. Mungkin karena kurang sosialisasi, karena dianggap bahwa kami adalah anak bawang, mungkin juga nggak mengerti, saya kurang paham. Dan melalui kegiatan-kegiatan demikian dapat kita terapkan. Kemudian level 3. Level 3 seperti Bung Anton, Bung Irianto, Mbak Aspinawati, sudah karatan, pengabdiannya, dan sebagainya. Ini patut kepada mereka ini diberikan predikat master advokat. Mungkin ini ada manfaat dan ada kegunaannya dalam profesi ini.
supaya saling sama memahami. Oh, ini senior saya, oh ini sudah master, oh ini advokat biasa, oh ini baru paralehal. Kategori ini sekarang ini sudah general seluruhnya. Sangat menyedihkan. Sehingga pencari keadilan korban bergentayangan di mana-mana. Karena Mbak Aspinawati pun tahu itu bahwa alhamdulillah kita terakreditasi mereka itu yang mengikuti Prodipa yang kita ajarkan itu langsung mereka praktek di lapangan, dan inilah yang kami tugaskan pada Posbakum Adin di tiap-tiap pengadilan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, Posbakum Adin kita terakreditasi sebanyak 80 cabang pada waktu tahun anggaran 2021 yang lalu, termasuk Ibu Aspinawati. Tim 7-nya, kalau saya tidak salah ingat, tidak salah baca. Jadi mereka itu sebelum diangkat sumpah praktek di lapangan, wajib dan harus praktek di Posbakum Adin menangani perkara dengan segala model. Bukan hanya di pengadilan negeri, juga mereka di pengadilan agama, PT UN, bahkan ke mahkamah militer. Ini yang kita lakukan sesuai dengan kurikulum yang kita berikan dan dibebankan kepada mereka membuat tulisan-tulisan dan sebagainya. Itu kurikulum sudah jelas di situ. Nah, masuk tadi saya lanjutkan kepada level 3. Level 3 ini yang telah mengikuti level 2 tentunya yang sudah jadi advokat, memberikan predikat kepada advokat senior-senior yang sudah tinggal melakukan seperti halnya regulasi portofolio terhadap penanganan perkara dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya selama menjalankan profesi sebagai advokat, yang akhirnya harus mampu menulis buku seperti Advokat Tropa Undrambe. Karena buku itu bagi kita sangat bermanfaat. Jadi bukan tesis yang akan dibuat, akan tapi buku yang harus dipertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Baik semua lapisan masyarakat, bukunya harus bermanfaat guna. Inilah yang saya potong-potong, dan selengkapnya bisa ditelaah mungkin bagi yang berminat, tinggal mendownload, dan terhadap PowerPoint yang saya berikan bisa dimintakan kepada panitia. Saya kira kalau saya paparkan seluruhnya, nanti tidak ada lagi ruang diskusi, waktu sudah sangat mepet. Lebih baik kita manfaatkan tukar pikiran, saling asah-asih asuh. Mari kita menuju advokat profesional agar gelar advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, advokat Sontoloyo terhapus kelak untuk masa-masa yang akan datang. Demikian dari saya, Advokat Tropa Undrambe, Ketua Umum Peradin Perkumpulan Advokat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abang Advokat Tropa Undrambe, Ketua Umum dari Peradin, yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai Prodipa tadi, program pendidikan advokat yang dibagi dalam 3 level. Level 1 tadi untuk pendidikan paralegal, di mana pesertanya adalah para mahasiswa semester 5 ke atas yang mendapatkan 12 mata kuliah atau 22 SKS. Dan yang kedua adalah level 2 mengenai program pendidikan profesi advokat. Ini untuk di tingkat level 2, dan level 3 adalah untuk program pendidikan mendapatkan master advokat atau MAD. Terima kasih semua untuk para panelis yang telah menyampaikan materinya. Saat ini kita akan membuka penutup. Baik, terima kasih moderator penutup. Singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Semua materi pokok bahasan yang kita diskusikan sore hari ini tentang model kerjasama dengan universitas sudah kita bahas. Yang jelas rekan-rekan tadi sudah memberikan
closing statement-nya, sesungguhnya tidak ada yang dirampas kedaulatan advokat itu. Regulasinya tentang dunia pendidikan yang kami ikutin terus dan kami kembangkan sudah jelas tidak ada di dalamnya pun itu prakteknya yang kami lakukan. Kemudian mengenai kemauan sebenarnya di sini, kemauan mendamba. Saya pribadi mendambakan seperti Mas Irianto inilah, low profil, jauh dari ego, dan istiqomah dalam sesuatu hal, tidak harus berpendirian bahwa organisasi advokat itu mencari uang. Ini yang pada pokoknya rusaknya di sini yang seperti saya katakan awal, bahwa pada saat kami bahas Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 ini, terakhir statement saya di Komisi Hukum DPR RI waktu itu, bahwa Undang-Undang Advokat inilah undang-undang yang menghancurkan profesi advokat Indonesia. Waktu itu saya dikategorikan, diberi gelar sudah gila. Tapi yang gila bukan saya, jawabnya sekarang ini yang kita rasakan. Yang gila adalah undang-undangnya. Jadilah dia undang-undang advokat gagal. Kemudian saya harapkan kepada seluruh advokat, mari kita berbeda diri agar kita meningkatkan mutu kemampuan. Jangan lagi kita mendapat gelar advokat abal-abal, advokat sontoloyo, advokat kaleng-kaleng. Dengan sarana prasarana yang dimiliki, perangkat-perangkat yang ada sebenarnya sudah lebih daripada cukup. Hanya saja kesadaran dan keegoan itu yang perlu kita perhatikan. Insya Allah kita maju ke depan paling baik dan paling bagus. Mengenai undang-undang advokat itu sendiri, 1000 undang-undang juga pasti ditabrak, ada yang nabrak. Contoh undang-undang advokat yang kita miliki ini. Oleh karenanya saya dambakan seperti materi pokok bahasan kita tadi, mekanisme modal ya. Model sudah terjawab tadi, saya katakan sesungguhnya level 1 pendidikan paralel itu bagi mahasiswa yang berminat dan bahkan bukan pun berminat tapi merupakan suatu kewajiban di kampus itu adanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka MBKM ini sejalan dengan pendidikan paralel bagi calon-calon advokat yang mau meniti karirnya di bidang advokat. Level 2 sudah jelas tadi saya katakan mekanismenya, metodenya, sistemnya, bentuk model kerjasamanya. Organisasi advokat adalah penyelenggara yang punya otoritas dan itu sudah kami laksanakan. Kampus adalah pelaksana yang memiliki sarana prasarana, tapi dia tidak dapat mendikte kami. Ini praktik di lapangan, termasuk dosen-dosennya pun bukan mereka yang mengatur, tapi adalah kami yang mengaturnya. Makanya alhamdulillah saya katakan hasilnya baik. Dan level 3 kepada para advokat yang sudah jadi advokat sekarang ini, dengan sangat memohon saya pribadi maupun Ketua Umum Pradin agar kembalilah ke kampus. Marilah kita belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Tidak lagi ada kata-kata membuat surat kuasa pun nggak mampu, apalagi membuat jawab jinawab. Aduh, sangat menyedihkan. Kesedihan itulah jauh-jauh hari kami dari Pradin sudah mempeloporin terbitnya Permendikbud Dikti nomor 5 tahun 2019. Mudah-mudahan dengan adanya meeting of mind ini, wah saya sangat bangga sekali, senang sekali. Kalau dengan demikian, kapanpun, dimanapun saya jabanin, saya akan lakukan demi advokat profesional ke depan yang disebutkan dengan Bung Anton tadi, opusum nobile. Inilah yang saya dambakan, karena pendahulu-pendahulu kami, mungkin kami inilah yang dapat melakukan idealisme profesi, yang selebihnya mungkin sudah tidak tahu kemana perginya. Seperti halnya pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Advokat, boleh dikatakan mari kita mengadili diri kita sendiri, apakah kita lakukan itu. Tapi insya Allah kami di Pradin, melalui lembaga Pospaku Pradin yang tersebar di seluruh Nusantara, dan terakreditasi, bukan hanya sekedar bicara, tapi dengan berdasarkan keputusan MK dari Pordak Mbak Aspinawati, selaku tim 7,
Mungkin beliau lebih tahu tentang kami. Demikian statement, closing statement saya, Advokat Repon Rambe ketemu Pradin. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang terhormat, yaitu Bapak yang kami hormati Dr. Anton Raharusun, Bapak Irianto Subiakto, Ibu Asfinawati, dan Bapak Advokat Repon Rambe sebagai Ketua Umum Pradin. Semua apa yang sudah disampaikan tadi menjadi masukan yang sangat berarti bagi kita, khususnya dunia profesi advokat. Adapun kepada para partisipan yang masih ada pertanyaan namun belum terjawab, kita akan melakukan lagi dalam waktu selanjutnya, dan ada kekurangan dan katakanlah ada kading yang tak retak ya, kata-kata yang saya sampaikan tadi ada kekilafan, mohon dimaafkan. Inilah penutup dari kami, moderator, dan terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, sukses selalu, selamat sore. Selamat sore.